belajar nyanyi buat sekolah minggu. Bagus lo nyanyinya. Suaramu ya bagus. Makasih. Tapi nggak boleh sombong loh kalau suaranya bagus. Itu kan dari Oh Tuhan. iya. Enggak, Ya. Kak, sombong lah saya. Makasih. Oke, yuk kita pergi sekolah minggu. Udah ditunggu teman-teman. Ya, teman-teman, yuk kita sekolah minggu sama-sama. Yuk. Mari kita berdoa, Dede. Kita akan mulai sekolah minggunya. Ambil sikap doa yang baik. Kita semua tundukkan kepala, tangannya dilipat depan dada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh datang untuk menghadiri ibadah online di YouTube. Kami bersungguh-sungguh senang karena kami tetap bisa beribadah di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga kami semua boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya dengan baik, dan kami boleh dengan setia mengiring Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Mi, ayo kita akan nyanyi tadi lagumu tadi itu loh yang bagus itu loh ya. Oke, Lagunya di judulnya kuat, Kuat, besar, hebat, ya, terus besar. Ya Dedek, kita nyanyi kuat, hebat, besar itu ya. Tuhan Yesus kita kuat, hebat, dan besar. Yuk teman-teman. Yuk. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ya, Tuhan Yesus kuat, hebat, dan besar ya, Lose. Iya betul Mi. Lose, Apa? aku sama teman-teman mau mendengarkan firman Tuhan dong. Oh biar iya. biar aku makin kenal Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Oh bagus. Kamu Iya. sekarang boleh dah duduk di depan sana ya, depan situ ya. Oke, Lose. Siapa yang mau cerita hari ini, Lose? Nanti lo sebelah. Oh, oke, Lose Bella. Aku mau Oke. dengerin firman Tuhan. Yuk, teman-teman, siap ya? Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Semangat hari Minggu, Losebella di sini. Hari ini Losebella akan sampaikan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan berkati kami yang akan mendengarkan cerita Alkitab agar dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan kami. Tuhan juga berkati Losebella yang akan sampaikan cerita agar dapat menyampaikan cerita dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Losebella mau tanya, siapa di sini yang masih takut tidur sendiri? Coba angkat tangannya. Losebella mau lihat ya dari sini. Ternyata lumayan banyak yang sudah berani tidur sendiri. Hebat. Tapi masih banyak juga yang masih takut. Yang masih takut tidur sendiri, kira-kira takut kenapa? Apa takut karena gelap? Atau takut kalau misalnya ada kecoa? Wah, banyak ya pasti alasannya kenapa kita takut. Sebenarnya boleh nggak sih kita merasakan takut? Ternyata rasa takut itu wajar. Nggak hanya anak-anak, melainkan orang dewasa seperti Losebella, mama, papa, engkong, emak, itu juga pernah merasakan rasa takut. Jadi itu wajar, nggak hanya anak kecil seperti adik-adik aja yang merasakan takut. Bangsa Israel juga pernah merasakan takut. Waktu itu bangsa Israel ditantang perang oleh bangsa Filistin. Di antara bangsa Filistin ada seseorang yang berbadan besar dan kuat. Namanya Goliat. Goliat ini punya badan yang besar. Dia memakai baju perang dan tombak. Dia berkata kepada bangsa Israel, "Siapa di antara kamu yang berani melawan aku? Jika dia menang, maka bangsaku akan tunduk kepadamu. Tapi jika aku yang menang, maka semua bangsamu harus tunduk ke bangsaku." Wah, bangsa Israel yang mendengar perkataan Goliat ini menjadi sangat ketakutan karena mereka tahu mereka pasti kalah. Di bangsa Israel nggak ada yang badannya sebesar Goliat. Wah, mereka ketakutan sekali ya. Di antara bangsa Israel ada seorang penggembala domba bernama Daud. Daud ini datang ke sana sebenarnya bukan untuk berperang, melainkan untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Tetapi karena dilihat di sana kok ada ramai-ramai ya. Wah, jadinya Daud penasaran, akhirnya datang ke sana dan bertanya, "Ada apa ini? Kok ramai-ramai?" Lalu dijawablah, "Itu loh, di bangsa Filistin ada yang menantang kita untuk berperang. Badannya besar, dia memakai baju perang dan membawa tombak. Wah, bagaimana ini ya? Kita pasti kalah. Di bangsa kita kan nggak ada yang sebesar dia." Lalu Daud berkata, "Siapa dia yang berani menghina umat Allah?" Perkataan Daud ini didengar oleh Raja Saul. Lalu Raja Saul berkata, "Hai Daud, sini kamu. Kamu memangnya berani berperang melawan Goliat? Dia badannya besar loh. Beda jauh sama kamu. Kamu berani memangnya?" Lalu Daud tanpa rasa takut menjawab, "Ya Raja, saya siap berperang melawan Goliat." Daud pun maju. Sekalipun badannya kecil, beda jauh dengan Goliat, tapi Daud tidak takut sedikit pun. Daud diejek dan dihina loh, karena dia hanya membawa 5 batu di dalam kantongnya. Tapi dia tidak takut sama sekali. Daud berkata, "Engkau melawanku dengan menggunakan pedang dan tombak, melainkan aku melawanmu dengan nama Tuhan semesta alam." Ketika Goliat maju, Daud mengambil batu yang ada di kantongnya itu lalu melemparkannya kepada Goliat. Batu itu kena sasaran di dahinya Goliat. Goliat langsung jatuh adik-adik. Wah, hanya dengan sebuah batu Daud menjatuhkan Goliat. Daud pun menang karena bisa mengalahkan Goliat. Daud menang karena dia percaya Tuhan yang menguatkan dia. Adik-adik, dari sini kita mau belajar seperti Daud. Walaupun
dia itu kecil dan Goliat itu besar, tapi Daud tidak takut sedikit pun. Karena apa? Karena tadi Daud percaya bahwa Tuhanlah yang menguatkan dia. Jadi kita juga mau belajar seperti Daud ya. Kalau misalnya nih adik-adik di sekolah punya temen yang nakal sekali, udah nakal, sering nyontek, tapi adik-adik tidak berani untuk melarang dia atau bilangi dia, kamu jangan nakal. Adik-adik nggak berani karena dia punya badan yang besar. Nah, mulai dari sekarang adik-adik belajar untuk tidak takut karena Tuhan selalu beserta kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian itu ada teman kalian yang nakal itu, maka kalian harus bilang, kamu jangan nakal ya, jangan suka jahil, jangan nyontek, supaya jadi anak yang rajin, harus belajar sendiri. Nah, kita juga harus berani seperti Daud. Bisa dimengerti ya adik-adik? Kita mau belajar seperti Daud. Takut? No way. Kita mau berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh belajar tentang Daud yang tidak takut karena percaya Tuhan selalu menyertai. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak takut karena percaya Yesus selalu beserta kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday, see you. Meskipun Daud badannya kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar. Daud hebat ya. Tapi yang hebat itu bukan Daud. Hebat itu dari Tuhan. Nah, yuk kita akan pujikan lagu Daud dan Goliat. Bisa ya? Gampang lagunya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Takut? No way. Nah itu ya, diingat-ingat ya yel-yelnya. Ayo kita akan selesaikan ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami ada di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan memberkati, berikan kami kesehatan yang luar biasa dalam menghadapi masa pandemi ini. Sertai kami supaya kami boleh ibadah lagi minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak adik-adik, sampai jumpa minggu depan.